penonton Cokro TV, ketemu lagi dengan kami dalam program Bocor Kasar. Saya Kajito Elkeni dan agak-agak ini serak hari ini ya. Ini para penonton harap sadar bahwa Kajito ini sebetulnya sedang sakit. Wih, tapi demi perjuangan. Demi perjuangan. Ini kita cuma nunggu giliran kita juga kena nih penyebaran virus. Nah, ini kan udah mulai. repot ini. Saya ditemani dengan Bang Ade Armando. Siap. Oke, tokoh sentral kita. Woi. Kemudian Duduknya di tengah jadi sentral. Kemudian ada senior saya Mas Warsa Tarson. Enggak usah pakai senior dong. Oh, enggak usah ya? Apa? Rekan saya. Rekan saya, partner berantem saya, Mas Warsa Tarson. Selisih cuma berapa tahun? 2 tahun lah. Oke. Ya, kali ini Bang Ade, Mas Warsa, kita akan ngobrolin tema yang lagi panas ini sekarang ini. Jadi kemarin itu kan Pak Saiful Mujani itu rame ya, potongan videonya beredar. Cuplikannya Pak Saiful. Cuplikannya Pak Saiful yang 35 detik itu beredar kemana-mana dan kemudian dituduh makar. Nah, banyak teman-teman Pak Saiful yang menyayangkan kenapa dituduh makar sih, gitu kan. Tapi kita juga perlu tahu ya, ini sebenarnya ada apa sih, kenapa ada heboh-heboh semacam ini. Jadi Pak Saiful itu sebelumnya hadir dalam sebuah acara namanya Halal Bihalal Pengamat. Di bawahnya ada subjudul sebelum pengamat ditertibkan dengan P, Bang. Ditertibkan. Serius? Iya betul. Ditertibkan. Kelompok intelektual yang juara itu typo, Bang. Dan dibahas. Ini typo ya, maaf sebenarnya. Dibahas oleh siapa? Dibahas oleh Ubaidillah Badrun sebagai selaku pemangkunya atau yang punya tuan rumahnya. Oh, tuan rumahnya itu Ubaidillah. Ubaidillah Badrun. Oke. Jadi penonton kalau nggak tahu siapa Ubaidillah, ini adalah tokoh yang sangat kritis ke Jokowi. Dia bisa disebut sebagai hater sejatinya Jokowi, gitu ya. Hater sejati. Ya, karena dia berulang kali melaporkan Jokowi dan anak-anaknya ke KPK. Iya. Masalah KKN lah, masalah apa jet pribadi lah, pokoknya hal-hal yang nggak jelas itu loh, yang nggak ada buktinya yang diadukan. Dia juga menuduh Jokowi itu pelaku otoritarianisme dan dinasti politik, banyak hal gitu ya. Makanya kita nggak heran di forum ini suara-suara untuk mengecam pemerintah ya, kemudian dikait-kaitkan dengan ada irisannya ke Jokowi Gibran juga, itu sangat kencang. Tapi fokusnya memang di situ Prabowo, terutama personalnya Prabowo. Oke, Bang Ade. Saya mulai dengan Ubaidillah ya, nanti kita ngobrol aja beberapa pertanyaan. Ada beberapa tokoh. Yang pertama Ubaidillah, yang paling vokal ya, yang paling keras ya. Ada Ubaidillah, ada Ferry Amsari, ada Sukidi. Iya. Sukidi. Sukidi ya? Ada. Oh iya, tapi saya Profesor Sukidi. Profesor Sukidi ada. Terus ada ini Islah Barawi. Islah Barawi dan terakhir Pak Saiful Mujani. Ferry Amsari. Ferry Amsari udah disebut. Ferry Amsari. Sebut lagi. Itu orang-orang pinter. Orang-orang top di Indonesia yang sangat kritis. Jadi Ubaidillah Badrun pintar, Bang. Loh, Kurang. Dia itu dari UNJ ya. Universitas Negeri Jakarta, benar ya. Oke, jadi Ubaidillah itu mengawali pembukaan forum itu dengan menyebut soal penertiban yang berpotensi menjadi represi terhadap kritik. Kemarin dia menyinggung soal penyiraman air keras terhadap Andri Yunus ya, kontras. Juga banyak hal lah. Intinya penertiban lah, orang mau kritis sedikit ditertibkan kata dia. Tapi kan sebenarnya kalau kita mengacu pada kasus Andri Yunus ya, saya nggak mencoba membela pemerintah atau apa. Itu kan nggak bisa disalahkan ke Prabowo sebenarnya. Kalau dalam pengamatan mereka semua di negeri ini, ya salahnya Prabowo. Gitu. Karena dia presiden. Gitu. Ya, karena dia presidennya. Oke, Bang Ade, gimana menurut Bang Ade ini kenapa kok forum halal bihalal ini secara khusus nembaknya kok Prabowo gitu? Oke, kita nggak menyebut Anda tidak meminta saya berkomentar tentang Ubaidillah ya. Enggak. Kan tentang keseluruhan. Keseluruhan. Ini seperti memang sebuah acara yang secara sengaja dilakukan untuk mengumpulkan mereka-mereka yang memang kritis ya terhadap sebetulnya semula terhadap Pak Jokowi ya. Ya. Untuk waktu yang lama yang seringkali diangkat, dikecam secara keras dan bahkan kadang kasar itu adalah Pak Jokowi. Betul.
Tapi Ya terutama terkait itu kan yang eh, putusan MK itu. Iya. antara lain Selalu ya, masuk itu dari antara lain situ, di ya. awal dari situ, kemudian menyerang Gibran. Ya. Tapi sekarang ini kelihatannya mulai berubah nih, bergeser nih. Iya. Yang sekarang dihajar Iya. secara rame-rame kolektif adalah Pak Prabowo. Nah itu kenapa Bang kok Iya. berubah? Bahkan purnawirawan. Apa? Dulu para purnawirawan dulu itu kan nyerangnya Gibran, Iya. Jokowi. Iya. Dan mereka masih menghormati Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, tapi disayangkan ada Gibran. Makanya ketika awal-awal kan para purnawirawan itu menyasarnya Gibran untuk Impeachment. impeachment. Kalau Nah sekarang belakangan mereka berkumpul di UGM itu kan kemudian menyuruhkan untuk menurunkan Prabowo juga. oh gitu. Jadi Iya. para purnawirawan ini pun udah bergeser ya, Iya. Bergeser. serangannya. Ya, saya rasa karena memang sejak semula, saya duga ya, ini kan harus dibaca dalam kaitannya dengan Pilpres 2024. Iya. Oke. Iya. Mereka pada umumnya adalah misalnya saja Pak Saiful Mujani itu adalah, saya kenal baik dia ya. Ya. Dan saya akan tetap hargai dia sebagai salah seorang intelektual, cendekiawan dalam dunia tentang politik ya, yang terbaiklah di Indonesia. Ya. Salah seorang di antara sejumlah lainnya ya. Ya. Dia sangat kritis, dia sangat jujur, dia sangat berintegritas. Karena itu saya harus menyatakan saya kecewa dengan pernyataan dia yang terakhir ini di acara Halal Bihalal ini ya. Iya. Kan kalimat dia adalah ya memang nggak ada pilihan lain. Ya. Sekarang ini kita harus melakukan konsolidasi untuk menjatuhkan Prabowo. Kalimatnya begitu Ya. verbatim. Emang kalimatnya begitu kan? Ya. Dia bahkan mengkritik Ferry Amsari yang menurut dia naif gitulah. Dia tidak menggunakan istilah naif ya. Tapi ya dengan impeachment, ngapain Ferry masih percaya bahwa dengan impeachment yang ke DPR itu Prabowo bisa digulingkan? Nggak bisa, harus kita konsolidasi katanya. Dan dia menyebut bahwa seperti 1998. Dulu itu kan Rai kan, itu ada Rai Rangkuti. Ada. Tapi Rai nggak ngomong kayaknya. Nggak naik ke panggung. Tapi dia adalah salah seorang, kayaknya tadi ada menyebutkan Ubaidillah. Kelihatannya Rai juga salah seorang penggagasnya lah ya, atau bahkan koordinatornya kali ya. Nah, Pak Saiful itu menyebut bahwa ya 98 memang tanpa itu kan sebenarnya penggulingan Soeharto itu bukan sesuatu yang mengikuti aturan-aturan konstitusi kan. Ya. Jadi ya rame-rame menuntut agar itu mundur dan dia mundur. Nah, saya agak kecewa tuh dengan sikap yang diambil oleh Mas Saiful. Tapi kemudian kembali ke pertanyaan Anda, menurut saya persoalannya adalah sebetulnya ini adalah kumpulan dari orang-orang yang kecewa dengan hasil pemilu 2024. Saya setuju dengan, kalau nggak salah Hasan Asbi ya, yang bilang bahwa ini adalah orang-orang yang masih sakit hati nih, nggak bisa move on. Dan saya terpaksa setuju. Jadi ini adalah upaya untuk yuk kita kumpulin kali ya. Kalau panitianya adalah Ubed dan Rai kali, siapa aja nih yang bisa diundang? Ya, bukan terutama kalau kita kan misalnya kalau kita panitia, kita memilih orang yang kita undang adalah berdasarkan kualifikasi misalnya. Orangnya cukup menguasai bidang nggak gitu ya. Saya duga yang ini enggak. Terus apa? Ini itu siapa? Kritis saja. Kritis tapi terhadap Prabowo jadinya. Jadi orang yang kritis terhadap Jokowi, kemudian kritis terhadap Gibran, dan sekarang kritis terhadap Prabowo. Orang-orang yang satu perahu lah ya. Satu perahu. Dan ini kaitannya sama 2024. Yaitu orang-orang yang ya misalnya Pak Saiful itu memang tidak mendukung Prabowo, sehingga saya duga ketika itu yang dia dukung pasti juga bukan Anies Baswedan ya. Saya duga yang dia dukung adalah Ganjar. Kalau Ferry saya duga dia mendukung Anies. Karakternya ke sana ya. Betul. Masuki ini saya duga dia PDIP ya. Dia mendukung Bu Mega dan seterusnya, dia dukung Ganjar. Nah ini orang-orang yang merasa bahwa mereka kalah, dan kalah itu menurut mereka dengan cara yang sebetulnya tidak
mengikuti aturan yang ada. Jadi tidak konstitusional. Ya. Jadi makanya mereka secara konsisten mengangkat soal Gibran sebagai pangkal dari ketidaksahan pemerintah Prabowo sekarang. Nah, Gibrannya jadi menangkan dengan cara yang tidak sah. Ya pemilunya curang. Dan pemilunya juga curang. Maka mereka itu berkumpul di sana sekarang untuk menyatakan tanda petik genderang perang mereka terhadap Prabowo. Ya. Dan genderang perang ini mereka suarakan bukan dengan tujuan agar pada tahun 2029 nanti mereka bisa menang atau Prabowo bisa kalah. Mereka bahkan sudah menganggap bahwa gak usah tunggu sampai 2029. Sekarang pun kita harus bersama-sama mengupayakan agar masyarakat bersatu untuk menjatuhkan Prabowo. Mereka udah pikir bahwa udah nggak tertahankan nih, ya kemarahan mereka sudah tidak tertahankan dan mereka harus menggulingkannya. Tapi kan kemudian ada pertanyaan besar, caranya gimana? Tapi sebelum ke caranya, saya juga ini sih Bang, kira-kira tuh sebenarnya apa yang membuat mereka itu menjadi sedemikian membuncahnya amarah mereka sehingga mengusulkannya justru. Kan gini, yang saya tahu misalkan Pak Saiful Mujani gitu, kan seorang tokoh yang demokrasi gitu ya, yang dia belajar tentang ilmu politik dan sebagainya. Kan kalau menurut semua proses demokrasi itu kan perlu ada ya kesabaran gitu ketika kita bernegara, ya namanya demokrasi, bukan semena kok tiba-tiba apa sih yang mereka sebenarnya ada yang dianggap mereka sebagai ini dosa terbesar, padahal kan kalau impeachment itu impeachment aja ada persyaratan tertentu untuk kenapa dia layak di-impeachment. Dia nggak mau kesana karena sadar akan nggak bakal jalan menurut dia. Kalau Saiful ngomong gitu. Nggak, tapi pertanyaan Warsa itu sangat valid. Kenapa? Kenapa harus digulingkan sekarang? Ya. Karena kalau menurut mereka Ferry Amsari terutama, dia menyebut bahwa ada 3 faktor. Pertama Prabowo, kedua Prabowo, ketiga Prabowo. Jadi tolong dijelaskan kepada penonton nih. Jadi Ferry itu beranggapan bahwa Prabowo itu membuat banyak kebijakan yang belum matang gitu. Misalnya bahkan program MBG menurut dia yang belum ada petunjuknya, aturannya, langsung dijalankan. Akhirnya banyak yang keracunan, ada yang macam-macam. Dan itu yang menunjukkan bahwa Prabowo dalam setiap kebijakannya, apa yang dia pikirkan langsung dijalankan tanpa melalui prosedur gitu, sebuah negara yang bagus gitu kan. Kemudian aja Koperasi Merah Putih yang macam-macam isinya gitu kan, yang kemarin impor mobil dari India. Ada banyak hal lah yang dia ceritakan, dan ini menurut mereka sudah gak bisa dibiarin nih, makin parah kita. Kata dia gitu Bang. Iya, tapi Anda betul-betul percaya begitu nggak? Ya, saya hanya menyarikan aja. Menurut saya pertanyaan Warsa sangat valid. Menurut Anda kenapa mereka ingin agar buru-buru nih digulingkan? Ya, wah jawabannya susah ini. Ya, oke. Anda sendiri apa? Ya, saya sih ngelihatnya bahwa nggak tahu ya, memang mungkin kan ada beberapa sorotan yang terkait dengan proses pemerintahan yang saat ini ya, dari mulai memang kan program-program dijalankan, tapi kayak MBG yang dianggap mungkin menyedot sekian banyak ratusan triliun negara, kemudian apalagi di saat kondisi Indonesia maksudnya geopolitik lagi memanas, tetapi terkesannya Prabowo tidak ada langkah-langkah taktis untuk menghadapi situasi itu gitu. Malah masih fokus pada program MBG atau apalagi misalkan terbaru yang koperasi gitu. Itu yang kesannya menghambur-hambur. Mungkin itu salah satunya juga. Nah, kemudian ada berbagai, nggak tahu, dalam hal ini juga kan JK juga lagi sangat kritis juga ke Prabowo kan gitu terhadap pemerintahan. Mungkin berbagai. Tapi kan kritis dia misalnya begini,
BBM satu, dinaikkan. ya dia minta agar BBM dinaikkan katanya. Ya. Kan dia sendiri nggak ngomong sih. Nggak ngomong. Dia dicuplik nggak ngomong begitu? Enggak sih. Enggak. Itu menurut Said Didu kalau nggak salah. Jadi Said bilang, kata Pak JK, harga BBM harus dinaikkan. Terus dia bilang itu apa, WFH tuh bikin orang males. Ya. Terus dia bilang soal akan ada krisis ekonomi dalam waktu bulan apa dia bilang? Juli Agustus. Pak JK. Ya, itu Pak JK juga. Nah, saya ingin bertanya tapi pada Anda semua nih, pada penonton juga. Ini ada seorang presiden namanya Prabowo. Ya. Dia dipilih oleh rakyat secara konstitusional atau tidak? Konstitusional. Ya. Menangnya meyakinkan nggak? Meyakinkan. Dia 58% suaranya. Ya. Anies plus Ganjar angkanya adalah 42%. Dan kata lain, Aniesnya tuh kalau nggak salah 30-an ya? Enggak, 20. 25. Bahkan 20-an. 23 apa? Ya, 20-an ya. Kemudian plus si Ganjar berapa belas kan? 16. Jadi dengan kata lain, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, mayoritas memang memilih Pak Prabowo melalui sebuah proses pemilu. Ya. Itu yang harus selalu kita ingat. Anda suka nggak suka adalah urusan lain. Ya. Anda pendukung Prabowo nggak waktu itu? Lagi milih Prabowo nggak? Nggak milih Prabowo. Anda? Milih. Oke. Atau saya lupa ya. Saya Tapi kan nggak ada masalah Anda nggak milih Prabowo. Saya milih Prabowo. Ya. Kita sama-sama sadar bahwa tapi proses waktu itu menyebabkan yang menang adalah Pak Prabowo. Dia sudah menjadi presiden selama 5 tahun ke depan. Para ahli politik yang bicara di acara tersebut, termasuk Ferry Amsari, ahli hukum tata negara, kan harus sadar bahwa itu sudah diputuskan pada tahun 2024 yang lalu. Anda suka nggak suka bukan urusan. Ya. Nah, sekarang si presiden yang memimpin ini, ternyata menurut mereka itu buruk ya polisinya. MBG-nya begini, apalagi Anda sebut tadi ada banyak orang militer di pemerintahan ini, kemudian ada soal koperasi merah putih, ada macam-macam. Tapi itu diambil oleh seorang presiden yang menjadi presiden melalui cara yang benar, konstitusional. Mau tidak mau bapak-bapak ibu-ibu, Anda tidak bisa bilang bahwa tuh karena dia nggak benar cara memimpinnya, dia harus diganti. Nggak bisa gitu dong. Anda harus tunggu sampai 5 tahun. Kalau Anda pengen punya presiden, misalnya Kajito atau tetap menganggap Ganjar paling baik, oke. Selama sekarang 2026 sampai 2029 masih ada 3 tahun nih. Bangunlah dukungan masyarakat terhadap Pak Ganjar. Dan kita uji lagi tahun 2029. Mungkin lawannya Prabowo, mungkin bukan. Tapi kan sebenarnya di konstitusi juga ada kan ketentuan sebenarnya ada kemungkinan untuk ada impeachment. Ada, makanya tadi kan dikatakan sekarang persyaratan impeachment itu adalah dia melakukan kejahatan. Dan disebut kalau nggak salah kejahatan berat gitu ya. Berat. Dia mengkhianati negara. Ada apa lagi ya? Korupsi. Dia korupsi. Kan tinggal itu yang diberikan oleh undang-undang dasar. Dia bisa diganti, betul, selama dalam waktu kurang dari 5 tahun dia sudah bisa diganti. Tapi syaratnya ini. Nah, satu lagi perbuatan tercela. Nah, waktu itu kalau nggak salah pas ngomong di acara ini ada sekitar 12 orang gitu yang muncul kan. Ya 12 orang itu harus bisa meyakinkan kepada kita bahwa 1 atau 4 dari 4 tadi hal yang tadi kita sebut memang dilakukan oleh Pak Prabowo. Saya kasih contoh nih. MBG buruk nih Anda bilang, jelek polisinya. Masuk nggak di 4 itu? Apakah itu perbuatan tercela? Ya enggak lah. Ya enggak lah, ini polisinya nggak beres. Dan bukan nggak beres dianya, nggak beresnya implementasinya. Pelaksanaan. Orang-orang di bawah tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Apakah ini kejahatan? Bukan. Apakah ini korupsi?
Bukan. Kalau ada korupsi di sana sini, ya bukan Pak Prabowo-nya. Jadi poin saya adalah teman-teman yang berbicara tentang perlunya penggantian, penurunan Pak Prabowo, itu harus punya alasan yang jelas kepada kita semua. Kenapa dia harus diganti? Kalau tidak, Anda memang kelihatan seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan Azmi, Anda tuh cuma orang sakit hati dari tahun 2024 sampai sekarang. Dan kenapa sekarang itu pertanyaannya? Anda minta agar itu diturunkan. Bang Ade, salah satu hal yang menjadi tema perdebatan dari pernyataan mereka ini kan, mereka sudah secara jelas ya menyerukan untuk menggulingkan presiden. Meskipun ada banyak orang yang menyebut ini bukan makar sesuai dengan definisi undang-undang. Menurut Bang Ade ini sudah masuk provokasi belum ke arah ke sana? Kalaupun belum bisa disebut makar. Enggak, saya tidak menganggap ini makar. Ini harus, saya terpaksa mengatakan ini harus dijamin di negara ini. Ketika ada orang-orang yang berpendapat dia tuh harusnya digulingkan. Itu makar nggak? Ya enggak. Dia cuma berpendapat bahwa sang presiden harus turun. Kalau nggak turun gimana? Ya nggak benar tuh, harus dong. Masyarakat harus bersama-sama. Itu kan yang dikatakan oleh Pak Saiful Mujani. Benar. Kita harus mengkonsolidasi diri untuk menggulingkan, untuk menjatuhkan atau apapun namanya. Kalau bentuknya seperti yang dilakukan oleh rakyat Amerika, bahkan sampaikan kemarin informasinya karena proses karena konflik di Timur Tengah itu ada 8 juta penduduk Amerika, rakyat Amerika yang turun ke jalan menyerukan untuk turunkan. Itu masuk dalam konteks kita, itu masuk dalam demokrasi, boleh dong. Itu juga tidak dalam konteks kita, juga itu tidak dalam kategori makar. Tidak. Dan itu harus boleh. Harus diizinkan orang turun ke jalan untuk mengungkapkan pendapatnya bahwa presiden kita sekarang ini tidak bekerja, berkinerja baik. Maka dia harus diganti saat ini. Tapi siapa yang harusnya menanggapi? Ya DPR. DPR-nya mendengar itu, kalau mereka merasa iya ya, ini perlulah si presiden ini kita panggil. Presiden tolong jelaskan kenapa MBG menjadi seperti ini. Ini kan niatnya mulia. Tapi sekarang kita malah mendengar ada orang-orang yang jadi kaya raya, ada orang yang dapat berapa? 6 proyek. Jadi dapur ya? 16 kayak gitu-gitu loh. Itu bagaimana? Ya. Jadi ini adalah DPR bisa meminta pertanggungjawaban dari pemerintah yang ada untuk menjelaskan kenapa kebijakan-kebijakan yang diserang oleh masyarakat itu mereka lakukan. Karena bisa aja masyarakat yang salah kan? Iya. Nah dalam hal ini yang terjadi di Amerika Serikat. Trump itu dianggap sewenang-wenang, dia menculik presidennya Venezuela, mereka menyerang Iran tanpa alasan, dan orang mengingatkan bahwa dulu pun Amerika pernah melakukan kesalahan serupa ketika menyerang Irak dengan menuduh bahwa mereka punya senjata pemusnah massal yang ternyata tidak pernah terbukti. Tidak ada. Nah sekarang mereka pun mengatakan itu. Dan Donald Trump itu memang luar biasa buruk, ya, memimpin dengan cara yang buruk. Dia bisa aja mencuitkan tweet setiap pagi dan bilang, nih misalnya dia tiba-tiba bilang Iran itu bangsat, dia bilang, dan kotor sekali kata-kata. Akan dijadikan ke zaman batu. Kembali ke zaman batu. Bahkan menggunakan kata bangsat. Kalau kamu nggak juga menyerah, kita hancurkan negara kamu. Kita hancurkan jembatan-jembatan kamu. Pusat-pusat power, tenaga listrik misalnya. Lah, ini apa gitu kan, rakyat Amerika sendiri malu. Dan rakyat Amerika itu takut bahwa tentara Amerika yang adalah anak-anak mereka itu akan dikirim ke sana untuk perang darat, bukan lagi perang udara misalnya. Jadi ada alasan untuk menyuarakan itu dengan keras. Nah di Indonesia kalau ada demonstrasi 1 juta orang menolak MBG, boleh nggak? Ya boleh. Bang Ade,
nyambung tema yang Bang Ade bicarakan tadi terkait perang Amerika Israel dengan Iran. Salah satu yang jadi bahasan dalam forum ini juga itu Bang. Jadi posisinya Pak BOP Prabowo karena ketika dia masuk ke BOP Board of Peace Trump ya. Itu dinilai salah satunya oleh Islah Bahrawi ya. Itu adalah contoh bahwa Prabowo tuh nggak bisa menjadi apa ya, untuk memposisikan diri lah di dunia global. Dan nanti seandainya Trump tuh meninggal atau Iran menang perang atau apapun lah, atau dipecat, posisi Indonesia itu sangat riskan kata Islah gitu. Menurut Bang Ade benar nggak sih posisi Indonesia yang sebelumnya sebenarnya Indonesia nggak berpihak ya, meskipun sebelumnya dia ikut BOP, tapi dalam perang ini kan sebenarnya nggak berpihak. Ya. Menurut Bang Ade gimana? Menurut saya bahkan itu nggak penting. Maksud saya nggak penting itu begini. Itu adalah pilihan Pak Prabowo, pemilihan pemerintah kita. Iya. Bahkan kalau dia mendukung Amerika Serikat, ya sok aja. Tapi kan kamu juga harus ngomong sama DPR. Betul. Dan kalau DPR merasa nggak setuju bisa bilang, no, jangan ya. Jangan lakukan itu. Bisa kan? Bisa. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Prabowo adalah sesuatu yang saya nggak bilang suci, tapi bukanlah sesuatu yang harus dibatalkan hanya karena ada seorang ahli yang memang ahli banget dan bilang itu salah. Bergabung dengan BOP itu salah. Ya itu kan kata Anda. Iya. Atau orang lain di sampingnya bilang nggak apa-apa. Kan harus begitu. Taruhlah si 12 orang ini berhasil mengumpulkan suara 1 juta. Iya. Rakyat Indonesia berapa? 270 ya? 85. 285. Ada 284 juta yang lainnya yang tidak berbicara. Jadi soal Israel dan segala macam ya saya punya pendapat saya sendiri bahwa memang semestinya sejak awal Indonesia menyatakan secara tegas posisinya untuk menyelamatkan mereka yang ditindas. Kalau Iran diserang tanpa ada alasan apapun, ya Iran harus dibela dong. Palestina harus kita bela dong. Tapi kalau presidennya tidak membela Iran Palestina, kita bisa ngeritik ya? Bisa. Kalau tetap dia nggak berubah, lalu apa? Ya nggak berubah. Kita udah milih dia sebagai presiden. Kecuali tadi, dia melakukan kejahatan, dia melakukan korupsi, dia melakukan perbuatan yang tercela, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau tidak, ya terima aja, Jit. Ya. Dan saya duga inilah yang harusnya dilakukan oleh teman-teman. Itu kan orang-orang pintar. Itu kayak ilmuwan terbaik Indonesia loh, Warsa. Ya misalnya saya akan katakan Saiful Mujani itu salah seorang ilmuwan politik terbaik lah di Indonesia saat ini. Dan dia pollster penyelenggara pionir ya. Polling kan? Polling di Indonesia yang terbaik. Ya. Nah, kenapa dia turun menjadi orang yang sampai tega menyatakan ini harus terguling, dan harus kita yang melakukannya. Walaupun ya kemudian kalau Anda katakan ada haknya nggak Saiful mengatakan itu? Ya ada dong. Dalam hal ini misalnya saya akan bilang, ya ajak aja masyarakat menolak Prabowo saat ini. Saya yakin sih nggak akan terjadi. Kemudian ada orang seperti ya tadi kan Ferry Amsari, yang juga menyatakan harus ada impeach. Walaupun dia lebih benar karena bukan lebih benar. Jalurnya tuh lewat ke DPR. Lebih logis gitu ya. Atau ada Masuki yang baru pulang ke Indonesia tahun berapa itu ya? Menjelang pemilu kan, 2023 kali ya. Yang sekarang dia adalah pecinta PDIP banget. Itu yang sampai bilang bahwa Indonesia sedang mengalami era totalitarianism. Apa bukti totalitarianism di Indonesia itu? Ya, saya duga dia seperti menggunakan konsep-konsep yang sudah sangat lazim digunakan dalam studi-studi politik gitu ya. Dan kemudian tiba-tiba merasa bahwa Indonesia ini udah hancur banget dan cara paling tepat untuk menggambarkannya adalah mengatakan kita itu ada di totalitarianism. Dan setelah mengatakan itu, dan itu adalah sebuah konsep yang sebetulnya masih sangat abstrak lah ya. Kita nggak kenal kan. Ya mendingan dia ngomong tentang apa yang disebut sebagai totalitarianism.
Atau bahkan ada orang seperti Islam Barawi yang sampai bilang saya akan mewakafkan hidup saya. Dan kalau saya besok matilah kira-kira gitu kan. Kalau saya mati ya udah. Itu saya rela. Ditambah lagi dengan Mas Saiful. Ya emang kita udah tua lah. Kalau kita mau mati, matilah. Kan menjadi sesuatu yang menurut saya jadinya terkesan kayak show yang berlebihan untuk membangkitkan kemarahan orang terhadap Pak Prabowo. Bang Ade, terkait kemarahan tadi, Bang Ade melihat gak adanya sebuah konstruksi? Jadi kan seperti kata Mas Warsa, JK tiba-tiba ngomong, para akademisi, para aktivis tiba-tiba ngomong gitu kan. Kemudian Purnawirawan balik arah gitu. Ya. Bang Ade melihat gak ada benang merah di sini bahwa ada konstruksi di sini. Ada yang ngarahin ini. Meskipun yang diarahin gak sadar. Ada hegemoni meskipun yang dihegemoni gak sadar gitu loh. Ya. Mereka untuk bergerak ke arah menggulingkan Prabowo. Menurut Bang Ade gimana? Anda gimana? Menurut saya ada. Karena impactnya dari global tadi kan. Ada orang-orang yang memang ingin mengail di air keruh. Mungkin motifnya ekonomi, mungkin sumber daya alam. Menurut saya ada. Ya, saya setuju. Saya setuju dalam arti kita kan sejak lama udah curiga sebetulnya. Ya misalnya serangan-serangan terhadap Pak Jokowi dan serangan-serangan terhadap Gibran gitu ya. Sampai ada forum Purnawirawan yang merasa perlu datang ke DPR untuk meminta agar Gibran di-impeach lah gitu ya. Itu sesuatu yang natural sifatnya, sesuatu yang dilakukan secara tulus, sincere oleh orang-orang tersebut, atau karena yang mereka melihat bahwa atau bukan melihat, memang ada pihak-pihak yang merasa bahwa harus ada gerakan kolektif nih yang terorkestrasi ya secara bersama-sama di berbagai sisi untuk menjatuhkan, ya tadi saya ulang, mula-mula Jokowi supaya Jokowinya tidak lagi punya pengaruh. Ya. Dan kemudian orang kedua yang juga mengganggu adalah Mas Gibrannya, agar dia bisa diganti. Dan terakhir sekarang adalah Prabowo-nya. Ya. Nah, jadi Forum Purnawirawan, Roy Suryo dan kawan-kawan, JK, mungkin yang sering juga disebut adalah walaupun barangkali mereka tidak nyaman dan mengatakan kita nggak ikut-ikut Partai Demokrat misalnya kan. Tapi kan ada beberapa pemain nih, atau PDIP tentu saja kan. Ini semua berjalan sendiri-sendiri atau sebetulnya saling kerjasama atau sebetulnya berdiri sendiri-sendiri tapi ada pihak-pihak yang kemudian mengarrange-nya, mengorkestrasikannya agar ini bisa menjadi gerakan yang bersama. Nah, itu sejak awal tuh artinya sejak awal pemerintahan Prabowo kan, sejak 2024 akhir itu, 2025. Nah, sekarang kalau kita lihat kondisi sekarang nih, ada 12 ilmuwan terkemuka, tapi semuanya itu adalah orang-orang anti Jokowi, orang-orang anti Gibran, orang-orang anti Prabowo. Ada juga tadi Anda bilang apa? Purnawirawan. Kemudian ada juga siapa lagi tadi? Oh, Yusuf Kalla tentu saja. Ini semuanya bisa kita anggap sebagai sesuatu yang sporadis gitu ya, terpisah-pisah atau sesuatu yang orkestrasi. Mungkin juga enggak, tapi saya setuju bahwa kita perlu melihat secara lebih cermat. Karena yang ingin menghancurkan Indonesia ya banyak. Dari kekuatan luar maupun kekuatan dalam. Betul. Kan kita juga dengar nih sekarang cerita tentang bagaimana Soros mengalirkan dana luar biasa terhadap para LSM nih. Ya. Saya nggak terlalu nyaman sebetulnya dengan tuduhan-tuduhan semacam ini, antara lain karena saya juga dulu LSM gitu ya. Sekarang juga saya masih mengembangkan LSM. Nah, apakah memang ada upaya dengan sengaja yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan asing itu untuk membayar masyarakat sipil Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan? Ya mungkin aja ada. Ya. Jadi saya nggak bisa bilang secara tegas bahwa itu tidak ada,
Ya. Tapi juga saya tidak bisa mengatakan secara tegas itu ada. Memang apa ya, narasi yang berkembang memang mengkhawatirkan, Bang. Kita kan tahu bahwa militer sekarang ini sudah mulai cawe-cawe di dalam. Oh iya, itu juga. Ya, itu kan. Jadi memang akhirnya orang ada oke lah, ada pembenaran lah di logika itu. Kemudian juga ada momentum krisis ya saat ini ya. Disadari atau tidak bahwa BBM bakal naik dan seterusnya meskipun ditahan ya. Tapi sampai kapan bisa ditahan oleh pemerintah kan pasti suatu saat akan naik. Kalau krisis konflik ini terus berjalan. Kemudian tadi juga Bang Ade mengatakan bahwa orang-orang ini kan sebenarnya haters yang kebanyakan dan mereka juga sudah mentok ketika berharap Prabowo memihak mereka. Karena memang tembakan utama ya Jokowi sebenarnya, karena mereka ingin Jokowi disingkirkan supaya setidaknya bisa lah ikut sedikit andil dalam pemerintahan Prabowo. Tapi di satu sisi kita juga melihat Prabowo-nya sendiri juga nggak peduli, kemudian semua lini saya lihat juga dikuasai oleh orang-orangnya Prabowo sehingga orang-orang ini akhirnya putus asa. Dan jalan inilah yang ditempuh. Gitu. Nah, setuju. Menurut Bang Ade ini krisis ini atau trigger yang dipicu oleh orang-orang ini dampaknya sejauh mana ke depan, Bang? Saya kira khawatir juga nih Bang Ade kalau ini terus dikipasi. Iya. Anda mau ngomong sesuatu? Sebenarnya pertanyaannya juga begini. Sebenarnya kalau kemudian mau diturunkan ya benar-benar turun. Pertanyaan saya tuh siapa juga penggantinya? Gibran. Ya artinya gitu kan masih dalam konteks konteks ini ketika misalkan Prabowo-nya sudah tidak menjabat terus kemudian naiknya Gibran itu kan suara mereka juga bahkan mungkin akan lebih kencang lagi. Akan terus. Akan lebih kencang lagi. Akan terus. Ketika yang lainnya saya takutnya bahwa justru kondisi ekonominya, kondisi sosial politiknya akan lebih buruk. Kita akan mulai lagi dari nol gitu. Ketika ketidaksabaran kita itu menjalin demokrasi terus diumbar gitu ya. Sampai mengakibatkan terjadinya istilahnya krisis politik di negara kita gitu. Betul. Bukan menuju perbaikan justru saya yakin menujuknya kehancuran gitu. Saya setuju dalam misalnya tadi kan, itu kan harus dibayangkan. Turun Prabowo, naik Gibran. Gibran tadi kita udah bicarakan. Dari dulu aja dihajar. Jadi pasti ini Anda dihajar lagi. Ya mungkin butuh waktu ya untuk menurunkan kembali Gibran kan. Paling tidak kita harus bicara tentang 6 bulan, 1 tahun berikutnya itu masih terus bertarung. Sementara krisisnya kita nggak tahu seperti apa. Bayangkan udah krisis, terjadi krisis politik juga, jadi krisis ekonomi, krisis pangan, semua krisis terjadi. Jadi saya rasa memang pertanyaannya apakah mereka sudah mempertimbangkan kemungkinan terjadinya rangkaian krisis bersamaan itu? Saya duga iya. Saya duga nih orang-orang yang berada, kalau betul ya, ada orang yang berada di belakang itu emang ingin mengacaukan Indonesia aja. Jadi kita bicara tentang 65, kita bicara tentang 98 gitu ya. Sesuatu yang luar biasa, luar biasa mengobrak-ngabrik kondisi Indonesia. Nah, karena itu saya percaya bahwa atau harapan saya adalah kita cukup rasional negara ini, bukan. Saya termasuk orang yang tidak nyaman sebetulnya dengan istilah kayak akan ditertibkan, itu yang digunakan kan? Ya nggak usah lah pakai ditertibkan. Ya kita sayangkan itu juga Bang. Jadi orang-orang pemerintahan itu kan juga pakai gaya buzzer gitu loh. Makar. Ini ngapain? Nggak usah lah. Harusnya kan mereka lebih bijak. Menjelaskan. Prabowo tuh gak otoriter. Prabowo tuh begini. Programnya banyak yang kekurangan tapi ya itu kan udah jalan dan ada pengawasnya. Harusnya gitu. Harusnya begitu. Tapi memang saya nggak tahu emang pemerintah kita kok kehilangan kemampuan untuk memilih siapa yang harusnya jadi juru bicara. Iya, betul. Yang diturunkan kan jadi misalnya siapa? Yang perempuan tuh Ulta. Tapi Ulta pun sangat konfrontatif menyerang kelompok-kelompok tersebut ya. Betul. Sangat keras lah. Dia sangat keras. Nah, sebetulnya saya merindukan orang seperti Hasan Asbi.
Pengganti Hasan Nasbi itu siapa? Angga ya? Iya. Angga. Kan sayangnya kita tidak mendengar suara dia juga kan? Iya. Saya nggak tahu apakah Angga ini mungkin kalau untuk ngomong tidak terlalu ngomong langsung ya, tidak terlalu artikulatif. Iya. Walaupun saya pernah ngobrol dengan dia dan saya rasa sih dia pintar gitu ya. Cuman barangkali dia lebih berpikir tentang menggalang komunikasinya. Jadi ada buzzernya, ada segala macam gitu kan. Ya. Tapi itu kan sayang jadinya. Kan harusnya memang dijawab secara elegan, secara berwibawa, secara pintar gitu loh. Tentang ya misalnya contoh tadi itu yang oke, kita ngomong nih sama-sama di mana letak ke totalitarianisme yang Anda tuduhkan Pak Sukidi terhadap pemerintah. Coba kita bicara. Ya. Atau tentang MBG tadi. Ayo kita bicara deh. Apa yang Anda usulkan nih untuk mengubah ini? Di mana letak kelemahannya dan seterusnya. Itu harus dilakukan supaya apa yang tadi dikhawatirkan Anda berdua tidak akan terjadi. Ya. Tidak akan ada terjadi kayak chaos, akan terjadi kayak krisis. Tapi kok kenapa Pak JK sudah membuat sebuah ramalan dengan sangat spesifik Juli Agustus? Itu kan kayak orang ngasih tahu nih udah waktunya ini gitu, kayaknya gitu. Gimana itu Bang? Ya sebagian agak serem itu Bang. Ya sebagian menganggap itu terjadi karena memang Pak JK pemain. Itu tuduhannya ya. Tuduhannya. Kalau ramalan dia, spekulasi dia bahwa pada Juli Agustus itu akan terjadi krisis. Pertanyaannya dia pakai angka nggak sih? Enggak ada. Nah itu masalahnya. Nah di Indonesia kelemahannya itu ya. Orang terbiasa bicara tanpa basis empirical evidence yang kuat. Iya. Ya feeling aja dia. Feeling aja. Kapan? Juli deh. Kenapa Juli? Ya saya duga Juli. Itu udah orang udah nggak tahu. Kan nggak gitu dong mestinya. Iya. Nah pemerintah juga seharusnya bersikap lebih elegan, bijak, lebih humble gitu ya. Jangan juga langsung marah-marah bilang mau makar nih. Enggak, itu nggak makar. Orang tuh lagi marah aja. Barangkali juga bukan cuma marah, barangkali memang sedang berusaha menggulingkan Prabowo. Tapi kalau Anda mengajak perang secara konfrontatif, nggak untung juga kita semua. Betul. Masyarakat tuh perlu dibuat bersimpati pada pemerintah. Jadi cara-cara yang konfrontatif tadi yang challenging gitu, menantang. Itu tidak sehat. Betul. Tapi kembali ke pembicaraan awal kita, memang kita berharap sebetulnya teman-teman siapa namanya? Si orang UNJ ini, Ubedillah dan kawan-kawan. Bikinlah, kan Anda tuh intelektual semua nih. Bikinlah paper-paper yang tajam gitu ya tentang kondisi MBG. Lah jangankan paper Bang. Bikin judul halal bihalal itu salah Bang. Typo. Jadi susah ya. Susah Bang. Bikin judulnya salah. Gimana mau bikin paper? Aduh. Daya kritisnya itu memang terbatas. Ya tapi kan orang kayak Saiful kan ya dia kan bukan penyelenggara nih. Dia tamu kan. Gak ngurusin backdrop, ngurusin mikrofon. Orang kayak Sukidi itu tamu. Orang kayak Islah Barawi itu tamu. Ya mereka itu semua ya di luar acara ini bikinlah. Bikin tulisan-tulisan yang presentasikan lewat media sosial. Misalnya saya membayangkan mereka mulai bikin acara kan mereka juga punya YouTube tuh. Ya. Mengapa Pak Prabowo harus turun? Ya bikin aja di situ. Ya, kalau perlu diskusi debat sama kita. Ya. Kita kan para pendukung Prabowo. Nih dalam hal ini saya mau bilang sesuatu hal ya. Saya itu bukan pendukung Prabowo tanpa syarat ya. Ya. Saya itu dulunya juga bukan pendukung Prabowo. Tapi sekarang saya sudah mendukung Prabowo. Artinya di pemilu saya mendukung Prabowo. Pilpres saya mendukung Prabowo. Saya senang dengan kombinasi Prabowo dan Gibran. Saya agak kecewa dengan kualitas para menteri. Tapi kalau Prabowo yang saya dukung. Tapi Prabowo boleh diprotes nggak? Boleh dikritik nggak? Boleh dinyatakan dia harus mundur sekarang nggak? Jawaban saya adalah boleh. Sampaikan. Ya. Tapi sekarang biasakan ya. Kalau Anda menyampaikan gagasan,
itu harus ada argumennya. Landasan argumennya harus jelas. Harus pakai data kalau diperlukan. Nggak bisa sekedar harus turun, nggak ada pilihan lain atau seperti ya, saya pengagum Islah Barawi, pengagum yang sangat kuat terhadap dia. Tapi kalau dia bilang saya sudah mewakafkan hidup saya. Hah? Dan sampai siapa yang ngomong tentang diracun gitu kata. Ya gimana ya? Kita bukannya bersimpati malah terkesan jadi geli gitu ya. Iya. Nggak usah lah. Atau misalnya menganggap bahwa serangan terhadap Kontras itu adalah sebuah contoh betapa otoriternya negara ini. Ya kita harus bilang kan kita belum tahu siapa yang menyerang. Dalangnya siapa? Gitu. Ya. Mas Warsa sudah tambahan? Sudah. Cukup Bang Gede? Siap. Baik, penonton Cokro TV, terima kasih. Kita akan ketemu lagi dalam program Bocor Kasar berikutnya. Sampai jumpa.